Tapi pertama-tama tunggu dulu deh. Apa nih? Sahur itu jam berapa sih Oh my sebenarnya? God. Halo. Wah, ini di podcast perdana dari kelompok 6. Oh my Wow, God. banget ya. Nah, jadi di podcast kali ini akan bersama aku Wawa sebagai pembawa acara di podcast ini, dan gak sendiri nih karena aku ditemani sama dua pembicara handal. Ini ada siapa aja nih, boleh kenalan dulu gak sih? Oke, halo, perkenalkan nama aku Kayla Irviana Nidias. Dan aku ya Besya Minta dan Shanturi. Hai. Hai. Ini namanya panjang-panjang banget. Mungkin Iya kita dong. singkat aja kali ini, Boleh, Mbak Kayla boleh. dan juga Boleh. Mbak Yaya. Oke. Aman-aman. Nah, Mbak Kayla dan Mbak Yaya tahu nggak sih podcast hari ini tuh membahas tentang apa? Bahkan aku nggak tahu tiba-tiba diundang sini. Waduh, karena kita di ruangan penyiaran harusnya sih berhubungan sama penyiaran nggak sih? Berhubungan sama penyiaran, bener nih, clue-nya udah bener. Nah, Oke, kamu cuma nih aku next yang- nih. Nih, Mbak Kayla tahu nggak? Kayaknya cuma aku yang lulus ya di sini. Nah, jadi di podcast kali ini itu akan berbicara tentang etika penyiaran. Nah, mungkin dari aku sendiri akan menjelaskan nih secara general apa sih etika penyiaran itu ya. Oke, Boleh. Nah, jadi etika penyiaran itu kurang lebihnya tuh setiap konten yang dipublikasi itu tuh memuat norma-norma yang udah diatur dalam P3SPS. Nah, P3SPS ini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Oke, panjang banget Nih. ya. Iya, keren sih bisa hafal ya. Nah, jadi P3SPS ini itu dibuat langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Oke. Bener. Jadi kalau misalnya ada acara TV nih atau ada program-program siaran di televisi maupun di manapun nih yang Oke. tidak sesuai dengan standar dari P3SPS dan dari KPI-nya langsung nih akan mendapatkan teguran berupa sanksi administrasi. Bahkan paling parahnya ini program siarannya ini diberhentikan nih tayangannya. Waduh, Diblokir gitu kena ya. cut off ya. Nah, ini Duduh. udah kena nih satu program siaran, yaitu adalah sahuran. Iya, benar. Wah. Jadi di sahuran sini itu merupakan acara program sahur yang udah ditayangnya di Net TV. Ini Iya. kenapa ya bisa sampai kena teguran oleh KPI? Ini karena sahuran sini tuh berisi artis-artis langsung nih dari Ransnya, ada Raffi Ahmad, ada Nagita Slavina, ada Rafathar, dan juga ada Ryanza atau Cipu. Waduh, satu keluarga ya Iya, satu berarti. keluarga. Tapi karena ini sahur ya, dan menayangkan secara langsung Cipung yang itu merupakan anak di bawah umur. Jadi kasusnya ini seperti eksploitasi anak. Karena masa sih anak sekecil itu harus bergaul dengan entertainment? Waduh. Gak apa-apa dong harusnya. Nah, ini kita bahas lebih lanjut lagi dengan Mbak Kayla dan juga Mbak Yaya. Nih, what do you think about this case nih? Oke, kalau menurut aku sendiri, tapi pertama-tama tunggu dulu deh. Apa nih? Sahur itu jam berapa sih my sebenarnya? Kan bisa di-highlight ya di Iya. jam sahurnya. Jadi Spill kalau dong. untuk jam sahur ini biasanya itu jam 2, tapi sebenarnya dari jam 11 atau jam 12 itu udah boleh. Biasanya gitu ya. Oke, kalau ngikut jam yang kamu bilang tadi, menurut aku tuh dengan adanya si Cipung di acara sahuran, di mana itu ya larut malam ya, itu Iya. udah lewat jam Oke lah, istirahat anak gak sih? Iya kali ya, jam 2. Terus dia tuh umur 2 tahun gak sih aku dengar-dengar? Iya, 2 benar-benar 2 tahun. tahun. Nah, menurut aku tuh tindakannya eksploitasi anak sih, karena dia itu masih 2 tahun, terus dia harus ikut acara secara langsung di mana itu mengganggu waktu istirahatnya dia. Kemudian katanya itu acara programnya itu ratingnya 13 tahun ke atas Wah, gitu. iya sih, benar. Tapi 13 malah secara benar. langsung menampilkan anak di bawah umur ya, Mbak. Nah, bener banget gitu. Padahal kayaknya oke-oke aja nggak sih? Menurut aku ya acaranya oke-oke aja deh. Tapi aku setuju sih dengan cara ditegur seperti itu. Berarti mereka memberikan perlindungan kepada anak ini nih. Jadi dia mempunyai batasan tersendiri dengan dunia luar. Kamu bayangin deh kalau misalnya dari kecil tuh kamu dimasukin ke layar terus, ke konten terus, kamu kemana-mana diikutin, kamu ngomong apapun tuh ada arahan-arahannya, Kamera gitu. iya ada kamera gitu kan, kamu juga nggak punya privacy gitu kan. Kasihan juga sih anaknya nanti berkembangnya dia kayak antisosial, jadi dia takut-takut gitu tahu. Tapi menurut aku masih nggak apa-apa ya, apalagi kayak ya udahlah cuma diikutin kamera doang, emang apa masalahnya? Ya nggak sih gitu. Tapi masalahnya itu juga ada
terjadi di kakaknya si Cipung ini nih, yang beberapa Rafathar. waktu lalu tuh Rafathar. sempat viral juga kan. Dia udah jenuh banget nih sama konten-konten yang meliputi muka-mukanya dia. Iya Dia sih, sampai bener. takut gitu gak sih, nangis-nangis? Iya ya, aku juga pernah lihat tuh yang dia sempat viral banget ya waktu dia Iya, nolak ajakan-ajakan foto ya. Bener. Mungkin itu udah anxiety ya, Iya, ketemu sama dia udah trauma orang-orang banget gak banyak. sih? Dia juga udah tahu. Tapi ada nggak sih Mbak yang pasal-pasal yang mengatur tentang eksploitasi anak dan menampilkan anak di bawah umur ini secara langsung? Oh, kalau pasalnya sih ada di pasal 15 ayat 4 dari SPS-nya sendiri mengatakan kalau tidak boleh ada acara baik secara langsung maupun dalam bentuk apapun itu yang menayangkan anak melebihi batas maksimalnya itu jam setengah 10 malam ini nih. batasnya Iya. Ada batasnya. Mungkin emang waktu istirahat anak-anak Oh, ya jam iya, 9. iya. Ya, Make sense, benar-benar. Harus sense tidur sih. tuh, ya kan? Iya. Dari Mbak Kayla sendiri gimana nih sebagai penggemar Cipung ya? Aduh, Iya iya. dong. Fans number one Cipung lah Yes, pokoknya. yes, I kalau- know it. Kalau menurut aku ya, Cipung ini kayaknya wajar-wajar aja ya dia cari, apalagi dia ini namanya tuh lagi ya kalian tahu sendiri lah nih mbak-mbak ya. di sini ya, kayak sekali scroll TikTok Cipung lagi. Betul, Ya, betul, lagi betul, Buka viral betul. Instagram banget sih. Cipung lagi. Berarti kan nama dia atau apa ya, kayak istilahnya branding lah ya. Berarti branding itu Benar-benar. lagi gede banget. Dan Iya. itu wajar aja kalau dia ditayangin di sahuran ini karena dia tuh untuk menarik perhatian. Kayak contohnya sendiri aku ya, karena aku sendiri nonton sahuran itu buat lihat Cipung. Bener-bener buat lihat Cipung karena kayak ya excited aja gitu, apalagi gini. Sahur seperti yang tadi aku bilang kan, sahur itu jam 2. Bayangin aja bangun jam 2 pagi itu bener-bener ngantuk, bener-bener kayak udah males lah ya sebenarnya kalau buat bangun sahur tuh, tapi karena oh iya aku mau nonton Cipung, jadi kan semangat banget ya sih lihat anak kecil gemas gitu. Terus menurut aku juga si Cipung ini tuh kalau dilihat dari ini ya, sisi ekonomi, dia Betul. tuh bisa narik engagement. Dari engagement gimana nih Mbak? Bisa diceritain lagi nggak? Ya Dijelasin kan, lagi. karena nama dia gede, otomatis kan orang-orang pasti ngelirik dia. Jadi nama ya walaupun gini deh, walaupun Trans Entertainment sendiri itu emang udah besar ya namanya, tapi kan Iya. karena Cipung ini jadi orang-orang lebih melirik lagi karena emang lagi banyak ini ya apa ketertarikan kepada Cipung gitu loh maksud aku. Terus kalau tadi kayaknya yang apa ya? Tadi apa ya? Rafathar ya? Rafathar. Ya, tuh Rafathar ya, kakaknya membahas tuh. tentang Rafathar ya tadi yang udah mulai bentrok-bentrok Apa dan ya? nggak mau nih dikontenin Oh, ya, lagi. tantrum Itu gimana? dikit lah. Iya, ada Iya, tantrum. benar. Nah, sedikit kayaknya itu lebih ke kepribadian. Menurut aku kepribadian sih, bukan masalah dari kontennya. Jadi karena Rafathar dan Cipung ini tuh punya kepribadian yang berbeda. Jadi kalau Rafathar tuh lebih ke kayak introvert, pokoknya benar-benar kayak paling males lah kalau udah urusan kamera. Sedangkan Cipung ini tuh benar-benar kayak ekspresif, ngelihat kamera tuh udah kayak wah seneng banget. Dia benar-benar berani tampil di depan kamera. Jadi kayak itu tuh bukan masalah konten, bukan masalah kayak oh kamera sana sini. No, it's just their personality gitu. Oh, mungkin karena mereka dua bersaudara nih. Biasanya dua saudara ini kan emang kepribadiannya beda-beda ya. Iya, Mungkin gitu Rafathar-nya Oh, lebih yang ke ngerti-ngerti. ya, Rafathar-nya mungkin lebih yang ke introvert dan Cipungnya lebih yang ke Nah, extrovert yang bisa mengekspresikan dirinya sendiri. maksud aku tuh gitu loh. Tapi ya menurut aku sendiri tanpa adanya si Cipung ini di acara sahuran, kayaknya tetap akan rame-rame aja nggak sih acaranya? Terus kamu bilang tadi untuk ekonomi juga ya, meningkatkan betul, ekonomi. dari ekonomi. Kalau kita tahu ya mereka sebenarnya juga udah kaya raya banget ya. iya sih, Jadi tanpa bener-bener. adanya si Cipung, mereka ini udah punya usaha apa? Yang restoran di Paris. Iya, benar. Terus mereka juga Apa ya, kayak jadi host, mereka cemil-cemil ya, YouTuber. itulah Ya ya, udah makanan- banyak banget ya usahanya Iya, sebenarnya. jadi sebenarnya tanpa mereka harus menunjukkan kedua anak tersebut ini di layar, di konten-konten ini juga menurut aku ya mereka akan tetap untung sih. Jadi aku sempat bertanya-tanya, jadi kegunaan adanya anak-anak ini dimasukkan ke dalam layar tuh apa gitu. Terus tadi dikatakan masalah Rafathar, perbedaan sifat dan karakter. betul. Kalau menurut aku sendiri itu kalau kita kilas balik ya, Rafathar juga pada awalnya menerima aja tuh waktu dia dikontenin. Cuman lama kelamaan dia tuh sudah mengerti mana yang baik dan benar, dan dia juga udah ngerasa jenuh karena terus ya diikutin kan, siapa juga yang gak kesel kemana-mana diikutin, di kamar direkam-rekam gitu. Betul, betul. Kayaknya kalau buat posisi ya, mungkin tadi aku agak salah dikit ya buat di yang ekonomi. Mungkin keuntungannya tuh bukan di penghasilan yang benar-benar uang gitu lah ya, atau gimana lah, tapi lebih ke engagement atau lebih ke Cipungnya deh. Jadi dia tuh bisa lebih
apa ya, tampil berani depan kamera ya nggak sih gitu. Terus Oh, kayak iya. apa ya, dia udah terbiasa deh sama kamera. Jadi siapa tahu nih ya kan, siapa tahu nih ya, kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya gimana, siapa tahu kedepannya dia bakal ngikutin jejak orang tuanya. Jadi kan dia nggak kaku-kaku amat lah ya kalau depan kamera gitu loh, maksud aku. Oh berarti itu keuntungannya. jatuhnya itu seperti udah melatih mentalnya si Cipung ini Betul, dari kecil. training Iya, ya, iya gitu. training. Meskipun sebenarnya di acara sahuran sini mungkin Cipung juga nggak ada ngapa-ngapain ya. Mungkin dari segi dia ngomong juga masih belajar. Iya. Tapi mungkin gara-gara itu kali ya tingkah polos-polosnya ini yang mengundang. Kok lucu banget ya ini anak itu, kecil ini gitu itu ya. maksud aku tuh gitu loh, karena kita nonton tuh mau lihat lucu-lucunya. Make dan sense sih. makanya menurut aku Sahuran ini tuh acaranya ya oke-oke aja, sah-sah aja, karena memang ya nggak ada salahnya buat nunjukin anak kecil, apalagi ya dengan nama yang udah besar. Jadi kan orang-orang lebih tertarik. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dan it's a normal thing gitu di dunia hiburan ini kayak udah biasa aja lah ya nggak sih, harusnya Ya, apalagi ya anak kecil itu kan sering banget ya kalau misalnya tidur terus kebangun nah itu Ah. maksud aku. apalagi emang sahur ini pas agak tengah malam lewat dikit lah gitu Ya, ya. betul. Iya, jadi kayak anak kecilnya mungkin lagi kebangun terus orang tuanya daripada sibuk kerja anaknya dianggurin, mending sekalian aja nggak sih diajak si Cipung ini. Kebetulan Cipungnya kan ini juga kan kayak pede depan kamera. Betul, jadi betul. udah tinggal Oh, ajak oke, aja, oke. gampang loh diajak. Hmm. Maksud aku tuh gitu loh, jadi nggak perlu yang kayak repot sana sini, udah tinggal tarik aja gitu loh. Oh, tapi menurut aku sendiri kalau misalnya Cipung ini secara tidak sengaja masuk ke acara program itu, ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dia terlalu sering, itu kan ibaratnya dia bukan secara tidak sengaja lagi nggak sih? Dia Iya sih. seperti didoktrin untuk terus-menerus menjadi majalah dalam acara program itu. Iya benar, tapi kalau misalnya anaknya kayaknya mau aja deh kalau dilihat ininya ya, maksudnya ya tahu sendiri lah Cipung kan suka ngoceh, suka apa, jadi seneng-seneng aja gitu loh kalau depan kamera. Nah, mungkin dari Mbak Yaya sendiri nih supaya Mbak Kaila sebagai penggemar Cipung tetap bisa menyaksikan Cipung, tapi dari sahuran sendiri ini juga nggak kena teguran dari KPI itu, Mbak Yaya ada saran dan solusi nggak ya ini? Kalau aku sih sarannya supaya win-win solution nih ya Oke, untuk kedua belah ha-ha. pihak nih. Mending tuh mereka merekamnya pada masa seperti berbuka puasa atau siang harinya, kemudian ditampilkan pada saat sahur itu mungkin lebih baik ya, karena anak tersebut juga tidak terganggu jam tidurnya, jam Oke. istirahatnya, dan juga para fansnya tetap bisa melihat mereka. Maksudnya kayak tayangan ulang gitu ya. Nah, iya bener. Terus aku juga mau ngingetin kembali kalau bukan berarti karena hal itu dianggap normal sama banyak orang, dengan cara mereka masukin anak-anak kecil di bawah umur ke Iya. dalam konten, kita tuh nggak boleh menormalisasikan gitu kan. Tapi kayaknya udah biasa banget gak sih public figure, atau kayak bahkan kita sendiri aja suka ngerekam adik kita sendiri, kayak adik sepupu gitu loh, kayaknya udah biasa Nah, banget. karena si Raffi Ahmad ini kebetulan public figure, makanya dia harus lebih memperhatikan tindakan-tindakan dia, Oh karena iya, bener sih, boleh, pasti boleh, bakalan boleh. dilihat kan sama pengikut-pengikutnya gitu. Iya, bener-bener. Nah, jadi ini solusi dari Mbak Yaya sendiri juga ya. Jadi Iya. penggemar Cipungnya juga bisa menyaksikan Cipung, tapi Betul. Ransnya sendiri ini sahurannya juga programnya nggak dapat teguran dari KPI. Jadi mungkin bisa lakukan kayak rekaman dulu baru ditayangkan Iya. waktu sahur. Seperti Oh, itu ya. bener. Solution banget Iya. ya. Wah, ini aku jadi dapat pandangan baru ya dari Mbak Yaya dan juga Mbak Kaila mengenai eksploitasi anak ini dan juga mengenai P3SPS ini ya. Iya, Betul betul. sekali. Tapi itu sebenarnya P3SPS itu relevan gak sih dengan kondisi saat ini di mana emang media massa itu gampang banget ya diakses, Oh, apalagi iya, banyak sebebas banget nih. itu Iya, ya. sebebas itu, dan banyak juga nih orang-orang di luar sana tuh yang mengkontenin anak-anaknya. Iya, Lagi viral tuh. Iya, nah mungkin teman-teman yang lagi nonton nih punya tanggapan tersendiri mengenai P3SPS ini. Boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin sekian ya podcast dari kita membahas etika penyiaran. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan pandangan dan informasi tentang etika penyiaran juga. See you. Bye bye.